Shalom warga kerajaan, masih mengenai orang-orang muda. Dan di dalam 1 Raja-Raja pasal 20, Raja Israel di utara yaitu Raja Ahab sedang menghadapi kerajaan yang jauh lebih besar daripada dia, itu kerajaan Asyur dipimpin oleh rajanya langsung Ben-Hadad. Tapi ayat 13, perhatikan. Kata seorang nabi, kamu lihat orang yang jumlahnya banyak ini, bukan cuma ramai, multitude. Hari ini juga kuberikan kemenangan kepadamu, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan. Saya nggak tahu apa yang saudara hadapi hari ini. Musuh yang paling besar, apapun bentuknya. Entah penyakit, soal keuangan, soal keluarga. Tetapi Ahab tanya, dengan bantuan siapa? Melalui siapa? Ya, tidak dikatakan bantuan. Siapa yang akan maju perang? Pakailah orang-orang muda, pengiring kepala-kepala daerah. Orang-orang muda. Lalu siapa yang akan memerintahkan perang? Kamu. Seorang pemimpin harus memberikan arah yang jelas. Tetapi ini sesuatu yang very unusual. Kalau latar belakang kita itu cerita tentang orang-orang Spartan. Mereka dipersiapkan mulai kecil. Kalau saya nonton film 300. Bagaimana Leonidas, yaitu pada waktu kecil pun dilempar di tengah hutan. Menghadapi serigala binatang buas. Dan kita sebagai umat Tuhan. Tuhan tidak pernah anggap enteng orang-orang muda. Saya tidak pernah anggap enteng orang muda. Ya saudaraku. Dan firman Tuhan berkata cuma ada 232. Itu jumlah kecil sekali. Ya tentara cuma 7.000 tapi musuhnya puluhan ribu. Mereka menyerang waktu tengah hari. Dan kita tahu mereka mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Ketika orang-orang muda itu maju menyerang lebih dahulu. Coba perhatikan ini. Kita ingat salah satu warrior kita yang masih muda, David. Ketika melihat Goliat, sementara Saul yang mantan diurapi itu dan semua tentaranya yang profesional tetapi tidak diurapi melarikan diri sembunyi. Maka David berlari ke arah daripada Goliat. Saudaraku jangan lupa itu. Apa kelebihan anak-anak muda? Semangat, entusiasme, ya, tidak terlalu banyak pertimbangan. Saya percaya akhir zaman ini Tuhan pasti memakai orang-orang muda. Pencurahan Roh Kudus pertama kepada putra dan putrimu. Terjemahan bahasa Indonesia salah, anak-anak. Your sons and your daughter. Lalu kemudian orang-orang mudamu. Baru ranking ketiga, orang-orang tuamu akan bermimpi. Apa senjata mereka? Profesi. Kalau orang tidak diurapi Roh Kudus tidak mungkin bernubuat. Mendapat penglihatan. Penglihatan apa yang saudara harus lihat? Bukan orang banyak itu musuh yang besar. Tetapi kemenangan yang Tuhan sediakan. Rasul Paulus berkata, kita bersyukur pada Tuhan yang selalu membawa kita di jalan kemenangannya. Ini sesuatu yang sangat tercatat dalam sejarah ya. 300 orang Spartan menghadapi 1 juta tentara daripada Persia, saudara. Dan mereka yaitu mencegatnya di sebuah tebing ataupun yaitu belahan batu ataupun gunung batu yang namanya Thermopylae. Thermopylae itu artinya gerbang panas, saudaraku. Dan saya berdoa supaya semua orang muda yang mendengarkan berita ini dan yang berjiwa muda, semuanya akan berkata, yes Lord. Tuhan memberkati kita semua. Terimalah kemenangan di dalam nama Yesus. Amin. Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu yang terhebat buat kami. Engkau boleh menyertai kami dengan luar biasa dengan segala kebaikan-Mu. Dan saat ini Tuhan kami sepakat untuk kami meninggikan Engkau Raja kami di atas segala raja. Yang menerima segala pujian, menerima segala sembah kami Tuhan. Dan kami mau meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sama-sama kita katakan dengan pujian ini. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagi
pujikan namamu. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian, nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu. Amin, amin. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian, nyanyian pujian bagimu. Segala pujian, segala sembah bagimu. Pujian bagimu Tuhan. Amin, amin. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu, nyanyian pujian bagimu, ya Jesus.
sekali lagi katakan your presence. Your presence is heaven to me. Namamu yang berkuasa bagi kami. Jesus, your presence is heaven. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Mari lebih lagi. Seperti Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita akan sama-sama. Jesus. Semoga sama-sama katakan amin, amin. Yes, haleluya. Kami mengasihi Engkau Yesus. Amin, amin, amin. Sama-sama katakan Hosana, Hosana, Hosana. Amin, amin. Hosana in the highest. Hosana, 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 Hosana in the highest.
Shalom sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Senang sekali menjumpai saudara di acara yang sangat istimewa hari ini. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita percaya bahwa perlindungan sejati hanya ada di dalam hadirat Tuhan. Yang setuju katakan amin, 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 amin. Mari saya jemput bangkit berdiri bersama-sama dimanapun saudara berada untuk menikmati hadiratnya dan perlindungan Tuhan. Lagu yang cukup menjadi berkat buat saya pribadi manakala saya sedang merindukan Sang Pencipta yang namanya Yesus. Amin. Nyanyikan sama-sama. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai. Katakan hatiku tak tahan. Hatiku tak tahan menunggumu. Haleluya. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Amin, amin, amin. Begitupun jiwaku, Tuhan. Katakan sama-sama, hanya Engkau. Hanya Engkau, oh, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu. Dan bawaku, tuh lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Pastikan dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami mempercayai bahwa perlindungan sejati ada di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Tidak ada satu kekuatan apapun yang sanggup menyentuhnya. Karena dalam hadirat-Mu ada berkat, perlindungan, dan kemurahan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak lebih daripada mereka yang ada. Mendapatkan fresh anointing mengalir atas setiap kami dan seluruh umat-Mu dimanapun berada. Sehingga menit-menit ke depan adalah menit-menit kemurahan, mujizat, anugerah dinyatakan atas kami. Demi dan dalam nama Yesus yang siap diberkati Tuhan. Katakan sama-sama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Shalom sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Saya katakan sama-sama, Yesus itu dahsyat. Amin. Katakan sama-sama, Yesus itu dahsyat. Kalau saudara melihat mendengarkan khotbah-khotbah saya, selalu passwordnya dimulai dengan nama kebesaran nama Allah. Yaitu Allah dahsyat, Allah luar biasa, God is good all the time. Supaya sementara khotbah didengarkan, ada banyak orang-orang yang mendapatkan kemurahan dan mujizat. Yang setuju katakan amin, haleluya. Katakan sama-sama sekali lagi, Yesus itu dahsyat, amin. Saya menyambut sahabat-sahabat saya bersama dengan saya, Plato, saudaraku, dan juga nanti ada testimoni sesaat yang akan dilakukan seorang pengusaha muda yang sangat luar biasa, yaitu Coach Johnny, saudaraku, dan juga bersama-sama dengan istrinya mendampingi dengan setia, dan juga saudara-saudara Pak Emu dengan Pak Pendeta John. Minggu lalu dia menyampaikan testimoni tentang pelayanan dan sangat luar biasa, dan juga Philip, kebanggaan kita bersama. Haleluya. Saudaraku, katakan sekali lagi, Yesus kita dahsyat. Artinya gini,
kemanapun Yesus pergi. Kenapa Yesus dahsyat? Kemanapun Yesus pergi, selalu terjadi mujizat yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Jadi pastikan bahwa Yesus hadir hari ini, baik di tempat ini maupun yang ada di Pulau Sumba dan juga teman-teman yang setia mengikuti program ini. Saya menyambut waktu KKR di Borong, Flores, saudaraku, saya ketemu dari anak daripada salah satu pelawak Sri Mulat yang ada di Surabaya, yaitu Pak Norbuat, anaknya namanya Wahyu Norbuat. Dan dia suka ngikuti program ini, dia ada di Borong, Tuhan memberkati. Saya menyambut teman-teman juga yang ada di Singaraja dan juga tim Dorea Bali. Saya terima kasih untuk orang-orang yang luar biasa juga Surabaya, Jakarta, dan juga Pak Usodo yang ada di Lombok dan beberapa orang yang luar biasa. Ibu Tony Sidoarjo bersama-sama dengan kita, dengan Pak Tony dan sekeluarga, dan juga dengan Pak Ayub. Juga saudara-saudara yang ada di Jakarta, terima kasih untuk supportnya. Dan juga Boksu Markus yang ada di Taiwan, Singapura, juga Malaysia, dan beberapa teman yang setia untuk program ini dan selalu mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Haleluya. Bapak Ibu saudaraku, sahabat Kristus dimanapun saudara berada, Yesus kita dahsyat. Artinya apa? Selama Yesus menjadi number one, selama Yesus menjadi nomor satu dalam hidupmu, tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Selama saudara menempatkan Yesus number one, nomor satu, tidak ada sakit penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh Tuhan. Oleh karena itu saudaraku, pastikan Yesus kita dahsyat hadir di tengah-tengah kita. Yang setuju katakan amin. Sering saya katakan dalam khotbah-khotbah saya saudaraku, the Christian not religion. Kekristenan bukan sekedar agama, tetapi kekristenan adalah perjumpaan dengan Tuhan. Sorry, mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, KTP saya Kristen. Saudara sorry, tidak menentukan saudara mengalami mujizat meskipun KTP-mu Kristen atau bonten Kristen. Saudara berkata, pendeta, opa oma saya adalah majelis, opa oma saya adalah pendeta. Tapi dengar baik saudaraku, jangan pernah, saudaraku, saya tidak memberikan garansi sekalipun opa oma kita pendeta ataupun yang lain. Karena kekristenan adalah bukan sekedar agama. Kalau kita mengemas kekristenan kita dengan agama saja, saudaraku yang engkau menjadi Kristen dan tidak mengalami mujizat Tuhan. Amin, amin, amin. Oleh karena itu sahabat Kristus, warga kerajaan Allah, harus mengalami perjumpaan, ketemu Yesus. Makanya di awal tadi Plato saya ngajak, seperti rusa yang merindukan air yang mengalir. Kekristenan mengalami perjumpaan, minimal ada 3 perjumpaan. Yang pertama yaitu perjumpaan dengan yang disebut dengan encounter or love, berjumpa dengan kasih Kristus, karena begitu besar kasih Allah. Yang kedua, encounter in love, berjumpa dengan kasih. Encounter the truth, berjumpa dengan kebenaran. Encounter, berjumpa dengan power, kuasa Tuhan. Kekristenan menjadi sangat luar biasa ketika berjumpa dengan love, truth, and power. Saudaraku, menjadi kekristenan yang sangat dasar dan luar biasa. Dan memang seharusnya mujizat Allah terjadi everyday, setiap hari atas setiap kehidupan kita. Ngalami ketemu Tuhan. Dan kalau saudara ngalami ketemu Tuhan, dasar kekristenan saudara tidak akan kuat dan tidak gampang diombang-ambingkan oleh sesuatu yang lain. Pastikan hidup saudara, Yesus hadir dalam perusahaan saudara, Yesus hadir dalam rumah tangga saudara, Yesus hadir dalam hatimu. Karena saudaraku, karena akan terjadi mujizat Allah yang besar. Pertanyaan penting, what happen if Jesus is present? Apa yang terjadi ketika Yesus hadir? Yang pertama joyful, akan ada sukacita surga. Yang kedua ada useful, akan terjadi, akan berguna. Peaceful, akan damai sejahtera. Dan powerful, akan penuh dengan kuasa Allah. Kekristenan identik dengan perjumpaan dengan Tuhan. Amin, 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 amin. Oleh karena itu sahabat Kristus,
Bicara masalah persoalan atau masalah atau problem. Bukan masalah yang berat atau besar atau kecil. Tetapi apakah engkau bersama dengan Tuhan dan mengalami perjumpaannya. Dari tempat ini saya sampaikan. Pastikan Yesus hadir dalam hidupmu. Seberat apapun, separah apapun. For with God shall be nothing impossible. Tidak ada perkara yang tidak mungkin bagi Tuhan. Dan bagi orang yang percaya. Yang setuju katakan amin. Amin. Pertanyaan penting saudaraku. Why Jesus did not make miracle? Kenapa saudara? Mengapa Yesus, mengapa tidak terjadi mujizat dalam satu tempat di mana Yesus hadir? Padahal di awal tadi saya katakan kalau Yesus hadir akan terjadi mujizat Allah yang luar biasa. Tapi Yesus pernah pergi ke satu kota namanya kota Nazaret dan tidak terjadi mujizat sekalipun Yesus KKR. Markus 6 ayat 5 sampai 6a. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya di atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Yesus, ketika Yesus hadir, pelayanan Yesus dimanapun berada selalu menghasilkan mujizat, selalu melahirkan mujizat. Tetapi di satu kota yang namanya Nazaret, mengapa tidak terjadi mujizat Allah di Nazaret? Arti nama Nazaret dalam Ibrani, bahasa Ibrani adalah dikatakan netser, yang artinya tunas taruh yang tumbuh. Titip iklan, artinya tunas atau taruh. Di tempat ini ada sekolah tunas Daud Jaya, membuka pendaftaran untuk playgroup TK, SD dan SMP, dan kita punya kerinduan untuk membuka SMA. Kita sudah meluluskan 3 kali untuk SMP, minta dukungan doa supaya SMA terbuka. Dan kepala sekolah SD datang, Pak, kita perlu ruangan satu lagi. Saya sedang berdoa supaya, saya cuma bilang sama kepala sekolah, beriman minta mujizat Tuhan supaya surga terbuka. Ruangannya mungkin sekarang hampir 23 atau 24 ruangan. Tetapi masih diperlukan terus. Dan kepala sekolah SD datang, Pak, kita perlu satu ruangan. Saya percaya kalau dulunya tidak ada ruangan dan sekarang hampir 25 ruangan, itu karena Tuhan. Pasti Tuhan membuka jalan. Amin. Saudaraku, mengapa tidak terjadi mujizat? Karena alasan ini. Memandang Yesus, orang Nazaret memandang Yesus sebagai manusia biasa saja. Dia melihat Yesus, Yesus itu anaknya tukang kayu. Yesus itu anaknya Yusuf dan Maria. Rupanya saudara, persepsi kita terhadap Yesus menentukan akan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Jika sahabat Kristus, warga kerajaan Allah dimanapun saudara hari ini memandang Yesus dengan cara yang salah, sulit sekali Anda akan mengalami mujizat Tuhan. Murid-murid Yesus pernah ketika diombang-ambingkan oleh angin ribut, saudaraku, murid-murid berkata itu hantu. Lihat Yesus dengan hantu, persepsi yang salah. Kemudian waktu di taman, saudaraku, Yesus berkata dianggap sebagai penunggu taman. Saudaraku, tidak akan terjadi sesuatu. Hari ini rubah persepsimu, rubah cara pandangmu. Pandang Yesus seperti yang Alkitab nyatakan, seperti yang Bapa nyatakan. Dia Allah, dia Mesias, Raja yang Maha Tinggi, dia Jehovah Rafa, Jehovah Jireh. Sehingga engkau akan melihat perkara dahsyat karena cara pandangmu benar. Karena buktinya di dalam Alkitab ketika ada di Nazaret. Ketika cara pandang para orang-orang Nazaret melihat Yesus sebagai orang biasa, tidak akan terjadi sesuatu apapun. Haleluya. Oleh karena itu hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik dalam waktu yang tidak lama. Bersama dengan saya nanti memberikan testimoni Johnny Wahyudi. Dan hari ini kita akan membahas tentang apa yang disebut dengan fortress castle in our life. Benteng-benteng dalam hidup kita yang harus dirobohkan. Orang-orang Nazaret punya bentengnya, pengakuan yang salah tentang Yesus sehingga tidak terjadi sesuatu. Oleh karena itu kita cek and recheck apa yang pernah terjadi
terjadi, apa benteng apa yang kita buat sehingga terobosan tidak terjadi, sehingga mujizat tidak terjadi. Sudah didoakan 21 pendeta tidak mengalami sesuatu apapun. Siapa tahu ada benteng yang menahan sehingga tidak terjadi kuasa Allah. Oleh karena itu saya ngundang khusus Ko Joni, seorang pengusaha yang dulunya pernah tinggal di Kanaan. Kemudian rupanya di Kanaan enggak kerasan. Kemudian 4 tahun dia pindah ke Mesir, saudaraku. Kalau saudara tahu di Mesir kan ada, kalau kita datang ke Mesir, ke Egypt saudaraku, ada tarian-tarian saudaraku yang diadakan di sana untuk menyambut para tamu, saudaraku. Dan rupanya di Mesir dianggap sepertinya bergelimpangan segala sesuatu. Dan akhirnya balik ke Kanaan dan ada banyak hal terjadi. Oleh karena itu saya jemput bagi diri, silakan perkenalkan diri apa yang kau sedang alami. Bahkan saudaraku tadi pagi ada bocoran, istrinya sempat mau bunuh diri, kebelet pipis gara-gara saudaraku korobet satu ini. Silakan sampaikan sesuatu untuk umat Tuhan. Shalom, selamat. Yes. Perkenalkan, nama saya Joni Wahyudi. Saya sudah beristri 1, anak 3 dan cukup untuk yang terakhir. Jadi terima kasih untuk atas waktunya saya untuk membagikan kebenaran ini. Jadi waktu dulu 4 tahun yang lalu saya itu berjemaat di sini. Selama 4 tahun saya mengembara. Betul yang Bapak Gembala bilang, saya menyeberang ke Mesir. Di Mesir banyak menjanjikan sesuatu hal-hal berhala-berhala yang begitu indah dalam kehidupan saya. Saya berpikir, wah saatnya saya harus ke sini. Tetapi apa yang saya dapat? Itu hanya berhala-berhala. Tuhan tidak suka dengan itu, Pak. Jadi kehidupan saya itu hanya sia-sia selama itu. Mulai satu persatu usaha saya, kehidupan saya, keluarga saya mulai sudah tidak membaik. Malahan usaha saya sudah hancur, keluarga saya juga mau hancur. Saksi hidup istri saya sampai curhat sama Bapak Gembala, dia mau bunuh diri. Ngeri banget. Suatu saat saya sudah tidak ada jalan mau kemana, masalah sudah kian banyak, hutang sudah banyak. Suatu saat, suatu siang waktu itu dia bilang, Bapak Gembala mau datang di rumah. Saya bilang, oh ya sudah, saya tunggu saja Pak, saya bilang. Akhirnya Bapak Gembala datang ke rumah, berdoa dan saya minta maaf. Mulai dari situ saya menemukan kembali bahwa di Mesir itu tidak ada apa-apa. Istilah Mesir ini kita jauh dari Tuhan. Kita menyeberang ke tempat lain, Pak. Tapi saya tidak mendapatkan sesuatu hal yang sangat berharga. Semua ya. Semuanya hanya sia-sia. Dan saya sarankan jangan sekali-sekali ke Mesir. Karena kembalinya susah. Jangan kembali ke Mesir. Kita mesti lewat padang gurun 40 tahun. Tapi Tuhan mulai dari saat itu Tuhan sudah berikan mujizat dengan saya. Walaupun saya harus lalui ini padang gurun, tapi Tuhan selalu mengirimkan mana yang baik, roti yang baik dari tiang Tuhan. api, tiang awan selalu menyertai saya. Walaupun saya harus lewati ini padang gurun. Tetapi puji Tuhan sekarang saya sudah selesai dan saya sudah lewati padang gurun. Setiap persoalan saya, hutang-hutang saya Tuhan sudah selesaikan. Satu persatu diselesaikan. Keren banget. Tepuk tangan bersama-sama untuk Allah kita yang luar biasa. Saya sarankan, ayo kita lebih dekat dengan Tuhan. Saya sudah berjanji bahwa saya akan menyelesaikan baca Alkitab pertama 1 kali. Ternyata kedua, saya ketagihan. Sampai saat ini saya ketagihan, Pak. Amin. Saya selalu, apa yang saya baca itu yang saya dapatkan. Bukan ketagihan ciu, tapi ketagihan firman Tuhan. Keren, saudara. Jadi saya sempat share sama Bapak Gembala, Pak, kenapa kalau saya baca ini Alkitab selalu mengenai diri saya sendiri. Begitu baca padang gurun, saya di padang gurun. Semua masalah, semua ada semua. Tapi hebatnya Tuhan kita, Dia selalu menyertai saya. Yes. Saya selalu dicukupkan. Amin. Yang penting kita bersyukur dan kembali kepada posisi yang benar. Ya, jadi itulah kesaksian saya supaya bisa menjadi berkat bagi semua orang. Menurut saya kita harus tetap kuat dalam Tuhan, harus lebih intim dalam Tuhan. Amin. Dan harus tetap melayani. Luar biasa. Demikian kesaksian saya, semua jadi berkat bagi semua 4 orang. tahun ada di Mesir. Dia berpikir Mesir menjanjikan segalanya. Ada tarian penyambutan, ada segalanya saudaraku. Tidak taunya ada banyak jebakan-jebakan Batman. Dan akhirnya balik kucing. Sekarang harus kembali merendahkan diri kembali kepada Tuhan. Dan sekarang bahagia bro ya.
Mereka ngalami bahagia seperti bulan madu di mana-mana, saudaraku. Haleluya. Dan yang menarik adalah Tuhan membuat saudaraku yang disebut dengan restoration of all. Satu persatu hutangnya diselesaikan oleh Tuhan. Dan setiap pagi mereka lapor, Pak, saya baca Ayub, Pak, saya baca Yosua, saya ingatan pelaku bisnis, siapapun saudara yang sedang ada di Mesir, sahabatku dimanapun saudara berada, kembali 4 tahun di Mesir tidak menemukan apa-apa tanpa Tuhan. Tetapi hari ini mereka balik, sudah berapa tahun sampai sekarang? Hampir 1,5 tahun ya. 2 tahun mereka balik dan mereka menyatakan happiness in life. Haleluya. Dan mereka sudah biasa menghadapi tantangan. Dan saudaraku, benteng-benteng yang pernah ditanam di masa lalu, yang dibangun di masa lalu, diruntuhkan oleh Tuhan. Dan akhirnya mereka berjumpa dengan Tuhan. Hari ini yang masih belum puas dengan Mesir, tak undang Balio. Itu semu saja. Karena kehendak Tuhan, posisi yang benar menentukan segala sesuatu menjadi baik atas kita. Nah, ada benteng-benteng dalam waktu yang tidak lama yang menjadi penghalang dalam hidup kita, yang menjadi penghalang mujizat, yang menjadi penghalang kuasa Tuhan. Apa itu benteng? Ada 3 benteng minimal yang terjadi, yang kita miliki adalah hidup orang percaya, saudaraku. Benteng yang pertama yaitu benteng adalah pagar berbatu besar yang sengaja dibangun untuk kota setempat dengan tujuan, saudara, dengan tujuan melindungi kota-kota penting dari serangan musuh. Jadi apakah benteng yang dibangun khusus untuk melindungi, saudaraku? Dan dalam hidup manusia ada beberapa benteng yang membuat kuasa Allah, saudaraku, menghalangi kuasa Allah, menghalangi mujizat, menghalangi shalom, dan mengalami segala sesuatu yang harusnya Allah kerjakan. Benteng yang pertama, yaitu apa yang disebut dengan benteng Yeriko. Dalam terjemahan bahasa kata Ibrani yang dipakai adalah Yeriho. Itu berbicara masalah wangi-wangian, saudaraku. Katakan sama-sama wangi-wangian. Berbicara masalah wangi-wangian. Bicara masalah vanity, uang dan peninggian. Jadi kadangkala manusia membangun pondasinya dengan pondasi yang salah, sehingga kuasa dan mujizat Allah tidak terjadi. Dengan apa? Wangi-wangian. Saudara bangga kalau hidup kita dipagari dengan deposito yang banyak, uang yang banyak, sampai keturunan 7-8 tidak habis. Saudara, kita pikir itu adalah bangunan yang benar. Mungkin saudara berkata, Pak Wahyu kayak tidak perlu uang. Saya perlu uang untuk beli blazer. Saya perlu uang untuk makan. Saya perlu uang untuk beli mobil. Saya perlu uang untuk lain sebagainya. Saya tidak munafik, saudaraku. Tetapi maksud saya, jadikan uang bisa menjadi tuan yang jahat. Tetapi uang juga bisa menjadi, saudaraku, hamba yang baik. Haleluya. Amin. Apa yang dicari orang Plato? Uang. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Siang, malam, pagi, petang. Uang, uang, uang. Bukan Tuhan Yesus. Apa yang dicari Tuhan orang? Apa yang dicari Tuhan orang? Apa yang dicari orang? Tuhan. Siang, malam, pagi, petang. Orang yang berdosa. Haleluya. Sahabat Kristus, warga kerajaan Allah. Saudaraku, saya mau sampaikan buat saudara, sahabat Kristus, keluargaku dimanapun saudara berada. Jangan menempatkan uang melebihi Tuhan. Tempatkan Yesus nomor 1. Sehingga saudara, Alkitab berkata, carilah dahulu kerajaan Allah. All these things, semua akan ditambahkan kepadamu. Pelaku bisnis saya katakan, mimbarmu adalah kasirmu. Kalau pendeta, mimbarnya adalah di tempat ini. Mimbar yang ini.
You are not owner, but you are steward. Kita pengusaha bukan pemilik, tetapi pengelola. Pengusaha katakan pengelola. Karena kalau saudara pemilik, tergantung omset, tergantung naik turunnya dolar, tergantung saham dan sebagainya. Saudara turun naiknya, saudara akan gampang jantungan. Makanya harus dibangun. Ada satu jemaat, dia main saham, saudaraku. Ketika sahamnya naik tengah malam harus pegang HP terus. Ketika turun, saudaraku, dia cemot-cemot. Jangan dibangun, itu bisa membatasi karya Allah. Ingat anak muda kaya, pengusaha muda kaya yang ketemu Yesus. Guru, saya sudah melakukan semua ini itu dan sebagainya. Apa yang harus saya lakukan? Dia berkata, jualah hartamu dan ikutlah aku. Dan pengusaha muda tidak balik lagi. Karena dia lebih mencintai uang daripada Tuhan. Ingat, Pendeta Debbie Basir berkata seperti ini. Orang yang berbahagia bukan orang yang banyak uangnya, tetapi orang yang bersyukur. Apalagi banyak uang sambil bersyukur. Tidak punya uang pun bersyukur juga oke. Yeriko berbicara masalah jabatan kita. Kadangkala jabatan, kedudukan, saudaraku, yang kita miliki bisa menjadi satu penghalang kuasa Allah dinyatakan. Ingat siapa itu? Naaman, betul? Ketika Naaman harus disembuhkan dari kostanya, hanya suruh ditenggelamkan di kali Kaori. Bujangnya berkata, Tuan, bos, kalau misalnya disuruh lebih parah, apa kau mau? Dia siap. Dan apa yang terjadi? Kadangkala jabatan, kedudukan, kehebatan semuanya menghalangi untuk terobosan terjadi. Makanya benteng-benteng itu harus dirobohkan, termasuk wangi-wangian, termasuk pondasi yang salah. Benteng Yeriko, kehebatan, jabatan, keuangan, saudaraku, itu boleh terjadi, tapi tempatkan Yesus di nomor 1. Saudara akan melihat kekristenan yang begitu mengalami terobosan, hidup yang mengalami terobosan secara luar biasa. Amin. Jadi benteng yang pertama adalah Yeriko. Bangun dasar kekristenan kita dengan satu kebenaran, yaitu saudaraku, bukan Yeriko, bukan keuangan yang banyak, rasa nyaman, mapan, tidak perlu sesuatu yang lain atau kedudukan sebagainya. Alkitab banyak contoh, mulai dirobohkan. Only Jesus, Yesus number one. Saya akan melihat sesuatu yang dahsyat. Benteng yang kedua, yaitu apa yang disebut dengan benteng Ai. Orang Chinese bilang itu tante. Ai itu tante, saudara, tante. Tapi dalam bahasa Ibrani yaitu tumpukan puing-puing, saudaraku, Ai. Benteng yang mesti dirobohkan yang kedua adalah benteng Ai dalam Yosua 7 ayat 1-8 dan 1-29. Bicara masalah dishonest, bicara masalah kekudusan. Saudaraku, Ai, benteng Ai bicara jangan membangun ekonomi kita. Saya sering katakan pada pelaku-pelaku bisnis, bangunlah ekonomi kerajaan dengan integritas yang tinggi, dipercayakan kepada Tuhan. Tuhan yang menjadi pemilik, kita pengelola, dan kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Karakter, karisma membawa kita naik. Tapi yang buat bertahan dalam bisnis maupun pelayanan adalah karakter kita. Makanya Alkitab berkata, saudaraku, doa orang benar besar kuasanya. Jangan bangun sesuatu kekristenan kita, no holiness, no fire. Orang tidak akan ada sukacita dan semangat tanpa kekudusan. Bohong kalau saudaraku, bisa jadi pura-pura kalau kita sukacita berapi-api karena sesuatu yang lain. Karena Alkitab berkata tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Allah. Mari bangun hidup kita dengan benar, bukan di atas benteng Ai, saudaraku. Bicara masalah kekudusan, khotbah kekudusan tidak terlalu ngetren, tidak terlalu disukai karena menyinggung banyak orang. Tetapi saya ingatkan sebagai hamba Allah, saudaraku, mari kita bersama-sama membangun dengan dasar yang benar. Makanya Alkitab berkata, doa orang benar
Itu besar kuasanya, bro. Bukan doa yang puitis, saudaraku, dengan tatanan sastra yang bagus. Tidak salah, tetapi yang pertama, saudaraku, doanya benar. Doa orang benar menjadi besar kuasanya. 13 tahun yang lalu saya datang, mungkin 12 tahunan yang lalu saya mengikuti acara Natal, saudaraku. Maaf, saya tidak menyalahkan doa yang bagus. Kalau posisinya benar, doanya bagus, itu sangat luar biasa. Waktu itu Natal dan saudaraku, di situ ada satu pendeta yang saya masih ingat sama sekali. Untuk doa penutup sekalian doa makan. Kemudian dia berdoa, Bapa yang di surga, laut bergelora memuji Engkau, pohon-pohon bertepuk tangan memuliakan namamu, piala bintang-bintang mengagungkan Engkau. Padahal doanya untuk doa makan, sambelnya ke bulu kering. Dibangun atas dasar yang benar. Kalau bisnis, kalau gereja, kalau usaha, apa saja dibangun dengan dasar yang benar, Allah melimpahkan segala kasih karunia dan berkat. Ada orang bilang, Pak, hari gini nggak cuan kalau kita ini nggak tipu sana tipu sini, tempel sana tipu sini. Nggak percaya, buktikan sendiri. Tuhan bela. Makanya di Alkitab berkata, orang yang tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Orang lain boleh bergoncang, tapi orang yang berada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, dia akan tidak tergoncang. Jadi benteng yang perlu dirobohkan adalah benteng, saudaraku, bicara masalah benteng yang disebut dengan benteng Yeriko. Saudaraku, wangi-wangian dibangun atas keuangan yang tidak bisa tersentuh. No. Tetapi dibangun atas jabatan. No. Saudara, diperlukan orang yang rendah hati untuk menghancurkan benteng dan mengizinkan Yesus hadir. Tapi yang kedua, benteng kekudusan. Tapi yang ketiga, yang terakhir adalah Yerusalem. Yerusalem dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Arab dikatakan Al-Quds, dalam bahasa Aram Yerusalem, yaitu kedamaian ganda. Saya pengen bicara benteng yang ketiga adalah zona nyaman. Zona nyaman adalah pembunuh terbesar daripada iman kita. Orang-orang yang masa purna bakti pensiun, saudaraku, biasanya mengalami sindrom rasa tidak berguna. Tapi pengusaha-pengusaha tidak masuk ke situ karena pengusaha sampai kakek nenek, opa oma masih olsanse cari cuan. Sehingga masa produktifnya terus. Tapi saya mau katakan, saudaraku yang dikasih Tuhan, hamba Tuhan jangan tinggal dalam zona nyaman. Ketika sekolah saya sudah selesai beberapa tahun yang lalu, S1 8 tahun bayangkan, S2 saya punya 2 S2 punya titel. Kemudian S3 saya selesaikan. Setelah saya selesai S3, beberapa tahun yang rasanya saya sudah berhenti, sekolahnya sudah habis. Dan saya bertobat dalam zona nyaman. Karena ada banyak hal yang masih bisa dikerjakan, yang harus dikerjakan. Kenyamanan adalah pembunuh iman. Lihat saudaraku, TNI Polri yang mulai pensiun. Maaf kata saudaraku, mulai nyaman, tenang, perutnya mulai membengkak. Mulai besar, mulai gemuk, jarang olahraga lagi, jarang bekerja lagi dan nikmati masa pensiun. Dan akhirnya apa? Sakit-sakitan. Karena berada dalam zona nyaman. Rohanimu juga sama. Kalau engkau berada dalam zona nyaman, rohanimu juga sakit. Makanya anak-anak, oi, mantu-mantu, oi. Kalau ada opa, oma, bapak, mama, kakek, nenek, orang tuamu masih tua 80 tahun, 90 masih bekerja, enggak apa-apa. Karena saudaraku, supaya tidak sakit-sakitan, terus beraktivitas, terus produktif, mengisi waktu. Jangan suruh diam, duduk di kursi roda, saudaraku. Zona kenyamanan, para hamba Tuhan. Rekan-rekan saya mengingatkan, jangan berada dalam zona nyaman. Ketika engkau berada dalam zona nyaman, saudara sedang menuju kematian dalam pelayanan. Amin. Pelajaran runtuhnya Yeriko yang pertama, Tuhan sedang melatih kita. Amin. Tuhan sedang melatih kita, kebenaran yang sangat penting. Tuhan tidak pernah mengajari umatnya lari dari persoalan yang dihadapinya. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, Tuhan tidak mengambil alih peperangan. Ini kebenaran. Yang benar adalah
Tuhan mengajari kita untuk berperang dan kepastiannya bahwa kemenangan akan kita jamin. Saya ingat pemimpin saya, Pendeta Dr. Timotius Arifin berkata seperti ini. Jangan pernah berkata kenapa corona tidak berhenti-berhenti. Tetapi Tuhan sedang melatih kaki kita seperti kaki rusa. Saya percaya di tengah-tengah pandemi akan ada banyak orang yang kreatif. Akan banyak orang yang inovatif. Semakin dahsyat dipakai Tuhan dalam dunia bisnis maupun dunia pelayanan. Jadi kita harus berperang menghadapi masalah. Tetapi kita harus ingat bahwa dalam peperangan itu kita tidak sendiri. Sebab Tuhan memberikan kemenangan. Pelajaran runtuhnya Yeriko. Kita belajar satu hal yang pertama. Tuhan sedang melatih kita. Jadi kalau saudara sedang menghadapi masalah, kesulitan hari ini, digosipin, dihina, dibully, digosting. Apalagi. Jangan mengeluh. Jangan marah. Karena Tuhan sedang melatih kita untuk berperang secara dasar. Tapi yang kedua, mengalahkan persungutan. Pelajaran yang kedua dari runtuhnya Yeriko. Cara bebas dari persungutan. Mengatasi persekutuan. No complain. Jangan pernah komplain. Jangan bimoli. Bibir monyong 10 senti. Bangsa Israel gagal ke Kanaan, bro. Gara-gara apa, saudara? Gara-gara dosa persungutan, bimoli. Cara bebas menghadapi persekutuan yang pertama, melihat sesuatu dengan perspektif yang benar. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Yang kedua, ingatlah bahwa Allah senantiasa menyertai. Dan yang ketiga, bersyukur. Tapi yang ketiga, yang terakhir. Pelajaran dari runtuhnya Yeriko adalah bersorak sebelum menang. Keren banget enggak? Saya diwarisi satu pernyataan yang bagus dari Pendeta Abraham Alektanus Saputra ketika saya masih melayani di Manyar waktu itu, staf misi di Manyar. Beliau berkata, ini Alkitabiah dan memang kutipan dari Alkitab. Jika engkau berdoa, seakan-akan sudah menerimanya. Amin, 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 amin. Keren banget. Jadi saudaraku, bersorak sebelum menang. Kita bersuka cita, kita berbahagia, kita bersorak. Bukan segala sesuatu sudah beres. Tetapi kita percaya bersama dengan Yesus semuanya akan beres. Dan bukan berarti tidak. Paulus dan Silas ketika di penjara, saudaraku, apa yang mereka lakukan? Mereka menyanyi memuji Tuhan. Sungai sukacitamu dan rantai mengikat. Nyanyinya bukan tutupen botolmu atau tutupen oplosanmu. No, dia nyanyi sukacita, bersorak sebelum menang. Sahabat Kristus, warga kerajaan Allah, jika mengalami sesuatu hari ini, ada 3 rahasia. The master key of life. Yang pertama, saudaraku, yang dari runtuhnya Yeriko. Tuhan sedang melatih kita. Katakan sama-sama, Tuhan sedang melatih saya. Malam ini supaya hari ini supaya tidurnya. Yang kedua, mengalahkan persungutan, bimoli. Tapi yang ketiga, saudaraku yang dikasih Tuhan, bersorak sebelum menang. Paling terakhir, saudara, coba lihat. Runtuhnya tembok Yeriko, karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko. Setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Ini aneh, bukan dengan tembak, bukan dengan santet, bukan dengan apa lagi, saudaraku, tetapi dengan memuji Tuhan. Pujian mengandung kuasa Tuhan, pujian mengandung surga turun, pujian mengalirkan kesembuhan, pujian melahirkan banyak perkara. Bersorak sebelum menang, sebelum semua terjadi. Itu iman, saudara. Hidup Kristen bukan karena melihat, tapi karena percaya. Bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Sahabat Kristus, warga kerajaan Allah. Yang pertama yang perlu kita doakan, supaya saudaraku yang dikasihi Tuhan, benteng-benteng dalam hidup kita dirobohkan. Coba tampilkan temanya, Pak Alka ini. Ada benteng-benteng yang perlu diruntuhkan dalam hidup kita. Sehingga ketika benteng itu diruntuhkan, saudaraku, benteng-benteng hidup kita yang harus diruntuhkan. Haleluya. Itu dahsyat banget. Yang pertama adalah coba check and recheck.
Benteng yang pertama yang mesti diruntuhkan adalah benteng Yeriko. Apakah kita membangun dengan sesuatu yang lain atau dibangun atas dasar Kristus? Yang kedua, bangunlah hidupmu dengan kekudusan, bisnismu. Tapi yang ketiga, jangan Yerusalem kenyamanan yang ganda. Kalau kita bangun dengan dasar yang salah, gampang rapuh. Karena dan juga menghalangi kuasa dan mujizat Tuhan. Tapi belajarlah dengan iman. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Allah sedang melatih kita untuk mengalami kemenangan. Apapun yang sahabat Kristus alami. Mungkin dikecewakan, mungkin diciak orang dan semuanya. Mungkin sedang sakit, dipapar di rumah sakit dan sedang mengalami opname dan sebagainya. Atau yang lain. Yang kedua, jauhkan dari persungutan. Dan hari ini, proclaim. Mari bersorak kemenangan untuk melihat kuasa Tuhan. Seberapa banyak yang perlu mujizat Tuhan, letakkan tanganmu di dada. Kita berdoa bangkit berdiri, haleluya. Jesus, amin, amin, amin. Katakan sama-sama, Yesus dahsyat atasku. Katakan sama-sama, Yesus dahsyat. Mari angkat tanganmu dan saya berdoa. In the name of Jesus. Engkau melihat seluruh umatmu baik di tempat ini maupun dimanapun mereka berada. Yang sedang menantikan kuasa dan mujizat Tuhan. Kalau ada bangunan benteng-benteng yang salah yang kami bangun, kami runtuhkan dalam nama Yesus. Dan kami mengizinkan kuasa Allah terjadi. Yang sakit in the name of Jesus, oleh bilur Yesus sembuh. Yang perlu pertolongan Tuhan yang lain, kami minta kuasa-Mu. Para pelaku-pelaku bisnis, TNI, Polri, apapun mereka, pekerjaan mereka, dokter, Tuhan lindungi dan berkati mereka. Supaya hari ini ketika benteng-benteng itu dirobohkan dan menempatkan Yesus number one sebagai dasar yang benar di atas batu karang yang teguh. Mereka lihat mujizat, pertolongan dan anugerah. Dan hari ini kami melakukan tindakan iman. Kami bersorak. Kami percaya, kami memuji Tuhan karena kami percaya dalam pujian ada kuasa Allah yang dahsyat, ada mujizat, ada pemulihan, ada sesuatu yang banyak terjadi dalam kehidupan kami. Terima mujizat itu dalam nama Yesus. Mengucap syukur dan terima in the name of Jesus. Haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara dimanapun saudara berada. Kemurahan dan anugerah Allah terjadi. Dalam nama Yesus. Amin. Kuduskan hamba-Mu yang melayani setiap umat-Mu yang akan mengambil bagian untuk makan sehidangan bersama dengan Tuhan, layakkan ya Allah. Dan kuduskan piranti yang kami gunakan, roti dan anggur yang ada, sehingga ketika kami menyatu dengan tubuh dan darah-Mu, sana kami akan menikmati kemurahan dan mujizat Allah. Terima kasih Bapa, dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, saya ajak untuk bangkit berdiri bersama. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Namun sebelumnya baiklah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pertama Korintus 11 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, percayakah saudara bahwa roti yang kita angkat tinggi ini sesungguhnya merupakan persekutuan kita dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Persiapkan cawan saudara dan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sesudah itu, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sesungguhnya tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah ketika kita menyadari dan mengakuinya, sebab Dia adalah Allah yang penuh dengan kasih setia.
Dia akan mengampuni setiap dosa dan kejahatan kita serta menyucikan kita. Darahnya telah tercurah bagi pengampunan dosa kita. Percayakah saudara bahwa anggur yang kita angkat tinggi ini sesungguhnya merupakan persekutuan kita dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus? Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kesetiaan Tuhan. Engkau sudah boleh lakukan, bahkan memberi yang terbaik bagi kami. Nyawamu Engkau tidak mempertahankan, tetapi Engkau menyerahkan itu bagi kami. Terima kasih. Kami percaya lewat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu kami mengalami pemulihan, dan kami akan terus berjalan di dalam kekuatan dan pertolongan daripada Tuhan, dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik saja, kita bangkit berdiri bersama. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, beri kasih karunia, hadapkan wajah-Nya dan beri damai sejahtera. Daripada ibadah kami, ya Allah, kami terus berdoa buat setiap umat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Kami percaya bahwa berkat Tuhan senantiasa mengikuti menyertai langkah-langkah hidup mereka. Apapun yang akan mereka kerjakan di minggu kerja mereka yang baru, kami tahu di sana ada keberhasilan, di sana ada kesuksesan, karena Tuhan yang menopang dan memberkati kehidupan mereka. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Terima kasih kepada-Mu, ya Allah. Kembalikan berkat-Mu dengan segala kelimpahan bagi setiap saudara-saudara kami yang menabur untuk pekerjaan Tuhan. Dan kami percaya setiap taburan mereka, Tuhan tidak pernah tinggal diam, Engkau memperhitungkan itu. Dan Engkau akan kembalikan dengan segala kebaikan dan kelimpahan dalam hari-hari hidup mereka. Terima kasih Bapa. Dan kami akan akhiri ibadah kami pada hari ini. Kami percaya bahwa berkat yang datangnya daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kami Yesus Kristus, kekuatan penghiburan daripada Roh Kudus, menyertai, menuntun dan memberkati kehidupan kami, keluarga, rumah tangga, usaha dan pekerjaan serta pelayanan kami, masa depan kami. Kami percaya sungguh ada di tangan Tuhan yang kuat, yang akan terus membawa kami melihat kebaikan, kemurahan dan mujizat Allah sepanjang minggu ini, bahkan kekal selamanya dalam berkat nama Tuhan Yesus. Yang percaya saudara diberkati Tuhan, sama-sama berkata amin, amin, amin. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.